Sekarang bagaimana pertanyaan kita dengan kondisi situasi yang sudah berubah sama sekali mungkin. Ketika Rasulullah sudah tidak ada. Ketika kemudian mencari ilmu juga cukup dengan media. Juga dengan WA, dengan Facebook. Tidak harus bertemu langsung dengan yang berbicara. Maka jawabannya setidak-tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Nur Syahid, Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor, ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka mengisi program yang dinamakan Lentera Hati bagi televisi Pondok Modern Darussalam Gontor. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, usikum wa iyaya, dan bagi keluarga saya, syukur-syukur bermanfaat bagi orang banyak. Langsung saya sampaikan, pertama kami mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi khotaballahul mu'minina qulubahum amiran lahum ayyuhsinu ba'duhum ba'don fil majalis. Dari pembukaan ini dapat kami beritahukan tema kami adalah etika, sopan santun, adab. Bagaimana kita di dalam majelis, khususnya majelis ilmu, dan pada waktu itu adalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Demikian surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa atqal alqiya. Salatan wa salaman daimaini bila inqidha. Wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pendengar televisi yang berbahagia, indah sekali tadi ayat Al-Quran yang kita baca. Kita dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan yang lembut sekali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dekat sekali. Panggilan yang dekat sekali antara yang dipanggil dan yang memanggil.
Yang kedua, panggilan itu kemudian diikuti dengan perintah. Perintah yang didahului dalam ilmu nahwu itu dengan kata-kata idza, syarat, harfu syartin. Maka apabila ada idza, ada harfu syartin, syarat itu kemudian dijawab, perintah itu dijawab dengan langsung. Insya Allah dalam ayat ini oleh Allah juga dijelaskan jawaban Allah yang langsung juga. Maka apabila dikatakan di dalam majelis oleh Rasulullah kepada kamu, lapangkanlah, kemudian kalian melapangkan, maka Allah juga akan memberi kelapangan bagi kalian semuanya di dalam hal rizki, lapang dada, lapang menerima, lapang memberi, dan kelapangan-kelapangan yang lain, sehingga kalian semuanya berbahagia. Apabila dikatakan idza qilang suzu, apabila dikatakan berdirilah di dalam suatu majelis oleh Rasulullah, maka mereka pun juga berdiri. Tetapi yang ini jawabannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang yang beriman dalam pengertian taat kepada perintah Rasulnya, waladina utul ilma, dan yang diberi ilmu, pengetahuan, adab, sopan santun, diberi juga pengetahuan terhadap apa yang harus dikerjakan. Kalau perintah Rasulullah seperti itu, tidak perlu ngeyel, tidak perlu membantah. Meskipun dalam duduk itu sudah tenang, sudah siap menerima ilmu-ilmu dari seorang Rasul. Mereka kemudian berdiri, ternyata ada rombongan yang datang. Ini asbab nuzulnya. Rombongan yang datang di majelis itu, majelis yang sempit, yang doyik, di Sufah ketika itu, adalah rombongan dari Ahlu Badrin. Orang-orang yang dulu ikut perang Badar. Sedangkan yang mendengar pada waktu itu sebelum orang-orang Badar datang ini adalah orang-orang Ansor dan orang Muhajirin. Maka kemudian mereka berdiri dan tidak duduk-duduk, mengingat tempatnya sempit. Nah, oleh karena itu kemudian Rasulullah memerintahkan, rahimallahu man yafsah li sahibihi, katanya begitu. Allah sangat menghormati, mengasihi orang-orang yang memberi kelapangan bagi temannya. Maka kemudian mereka pada memberi kelapangan, membuka tempat untuk yang baru datang. Bahkan juga dikatakan kepada orang Ansor dan Muhajirin oleh Rasulullah, kamu berdiri, kamu pindah tempat, beri kelapangan teman-teman kita dari Ahlu Badar ini. Sementara ada di antara mereka yang kurang bisa menerima perintah ini, maka ditambahlah oleh Rasulullah, jangan kamu mendirikan seseorang dari tempat duduknya, kemudian kamu menduduki. Ini dimengerti bahwa orang-orang Ahlu Badar memang tidak mendirikan, tetapi Rasulullah lah yang mendirikan Ansor dan Muhajirin, kemudian yang menempati tempat duduknya adalah Ahlu Badrin. Maka dengan demikian ini adab sopan santun yang memang rumit kelihatannya. Tetapi kalau dikerjakan dengan baik, akhirnya pada minggir, pada mengambil tempat agak desak-desakan sekalipun, insya Allah rahimallah, rahimahumullah, orang yang melapangkan itu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jawaban daripada perintah-perintah yang diikat dengan syarat tadi, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsah, ini yafsahillah. Tiga kata ini menunjukkan
al jaza'u seperti halnya yang dikerjakan. Jadi perintah untuk melapangkan, kemudian orang-orang itu melapangkan tempat, maka pahalanya juga demikian. Yafsahillahu lakum. Allah memberi kelapangan. Ketika kemudian disuruh berdiri, jawabannya atau jawabu syartinya menjadi yarfa, diangkat, dinaikkan derajat. Inilah dua hal ini yang banyak dicari oleh banyakan orang. Satu, kelapangan. Yang kedua, banyak dicari juga tentang derajat yang tinggi, yang sebenarnya dapat diperoleh dengan cara-cara yang mudah. Cukup dengan mentaati perintah Rasulnya yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan memberi kelapangan kepada teman-teman, kemudian mau berdiri atas perintah Rasul, akan ditinggikan derajat orang itu dan akan dilapangkan segala kebutuhannya. Ini pesan daripada surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang bagaimana pertanyaan kita dengan kondisi situasi yang sudah berubah sama sekali mungkin. Ketika Rasulullah sudah tidak ada. Ketika kemudian mencari ilmu juga cukup dengan dengan media, juga dengan WA, dengan Facebook. Tidak harus bertemu langsung dengan yang berbicara. Maka jawabannya setidak-tidaknya tetap menghormati, mendengarkan suara daripada yang bicara itu dengan sebaik-baiknya. Dan dengan tetap hormat kepada yang berbicara tersebut. Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Kalau beliau selalu mengambil tempat di sebelah kanan daripada Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Umar selalu mengambil tempat di sebelah kirinya Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Ali selalu mengambil tempat di depan Rasulullah. 3 tempat inilah yang diambil oleh para sahabat ketika kemudian mendengarkan ceramah, mendengarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh ini bisa kalian pakai. Jangan sembarangan di dalam mendengarkan alat mencari ilmumu. Tetapi ambillah tempat yang bagus. Gunakan yang baik waktunya dan juga tempatnya. Sehingga kamu mendengar secara utuh. Sebagaimana sahabat-sahabat tadi itu ingin sekali mendengarkan secara utuh ada perintah apa dari Rasulullah, jangan sampai tidak bisa mentaati perintah itu. Ada larangan apa dari Rasulullah, jangan sampai tidak bisa menjauhi larangan tersebut. Maka kemudian mereka mengambil tempat sedekat mungkin. Inilah kira-kira jawaban yang untuk zaman yang sekarang. Setelah ini kami ingin menyampaikan juga hal yang berkaitan dengan sifat-sifat karakter-karakter daripada pembelajar ilmu. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi setidaknya para pembelajar ilmu itu satu, mempunyai sifat sobrun jamil. Syukur juga mempunyai sifat hajrun jamil. Juga mempunyai karakter sofhun jamil. Sabar yang baik di dalam mencari ilmu. Karena butuh waktu yang panjang. Suhbatu ustadin, tulu zamanin. Juga ijtihadun, dirhamun.
dan sebagainya. Ini harus diikuti dengan kesabaran yang luar biasa. Yang kedua juga dengan hajrun jamil. Harus meninggalkan rumah yang jauh. Ini bagi santri-santri kita. Bagi yang sekolah-sekolah di luar rumahnya juga demikian. Meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, ibu, meninggalkan saudara, kakak, adik. Maka dari itu juga sebaiknya dikerjakan dengan hajrun jamil, meninggalkan yang baik. Kemudian juga dengan sofhun jamil, memberi maaf, berjabat tangan kepada orang tua sebelum berangkat, dan juga kemudian lebih mendekatkan kepada pemahaman. Mungkin banyak salah, harus banyak minta maaf kepada gurunya, kepada teman-temannya apabila salah. Ini diantara daripada etika, daripada orang mencari ilmu. Yang ketiga, setelah mendapatkan ilmu, tentu perintah selanjutnya adalah untuk diamalkan. Dalam hal ini bagaimanakah? Bukan mengamalkannya, tetapi harus bersikap bagaimanakah kalian ketika mempunyai ilmu, mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan yang cukup. Dalam hal ilmu dan pengalaman, seseorang biasa diminta untuk menyelesaikan masalah orang lain. Maka hendaklah kalian dalam hal ini mempunyai karakter, mempunyai adab, mempunyai etika. Apa itu? Yang satu, rajulun amin. Sudah mendapat ilmu, sudah mempunyai ilmu, dalam mengamalkan hendaknya menjadi rajulun amin. Bisa dipercaya dan juga bisa melaksanakan dan baik ilmunya. Ini amin. Kalau Rasulullah memberi contoh, yaitu masuk masjid saja paling pertama. Kemudian dari gara-gara masuk masjid paling pagi, paling awal, beliau kemudian dipercaya oleh kelompok kuat, oleh kelompok kaya, oleh kelompok keturunan yang baik untuk menyelesaikan masalah, meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Dan orang-orang akhirnya tunduk, taat. Inilah Al-Amin, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada Rasulullah. Yang kedua, hendaknya juga menjadi rajulun rasyid. Apabila Anda sudah mencapai usia di atas 40, umpamanya lebih rasyid lagi, lurus, jujur. Karena ilmumu, karena pengalamanmu, maka orang-orang akan melihat kejujuran. Maka di sini rajulun rasyid. Dalam Al-Quran juga demikian. Dalam hal menyelesaikan masalah Nabi Lut dengan tamu-tamunya yang kemudian diminta oleh bangsanya, oleh rakyatnya. Saya jadikan pasangan saya lah tamu-tamu Nabi. Padahal mereka tamu-tamu itu adalah para lelaki juga. Maka karena beliau dipaksa terus oleh masyarakatnya, Allah menurunkan sebuah firman, alaika minkum rajulun rasyid. Apa tidak ada yang lurus toh? Anda adakah orang yang lebih bisa dipercaya, lebih tua umurnya, lebih banyak pengalamannya? Cobalah berpikir sebagaimana berpikirnya orang-orang baik, lurus yang sudah menjalani masa muda itu. Yang ketiga, bagi yang sudah mendapatkan ilmu dengan baik, juga jangan menghindar dari orang-orang yang bertanya mungkin. Sehingga kalian menjadi ahli dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ayat ini maka banyak orang yang bertanya, mencari orang yang lebih tahu, dan kalian semuanya dianggap orang yang lebih tahu karena pernah duduk bersama Rasulullah dalam majelis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 3 daripada yang sudah berkecukupan ilmu, rajulun amin,
rajulun rasyid, ahlul dzikri. Kemudian 3 lagi mempunyai karakter sabrun jamil, hajrun jamil, sofhun jamil. Ini juga menjadi ingat-ingatan bagi santri-santri kami, bagi generasi, bagi kader, dan bagi seluruh yang sedang menjalani mencari ilmu maupun bagi yang sudah mempunyai atau dianggap selesai mencari ilmu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.